Potensi sumber daya pesisir dan kepulauan Kota Bitung. Kota Bitung terletak di bagian Sulawesi Utara, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di wilayah pesisir dan kepulauan. Dari ekosistem terumbu karang yang indah hingga keanekaragaman hayati laut yang kaya, itu menawarkan banyak peluang untuk pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Kondisi geografis Kota Bitung. Wilayah pesisir Kota Bitung memiliki garis pantai yang panjang dengan berbagai jenis ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Letak strategis Kota Bitung terletak di Selat Lembah yang merupakan jalur pelayaran internasional sehingga memiliki potensi pengembangan pelabuhan dan industri maritim. Keanekaragaman hayati laut Kota Bitung terdiri dari terumbu karang. Perairan Bitung memiliki ekosistem terumbu karang yang kaya dan beragam dengan ribuan spesies ikan dan biodata laut lainnya. Yang selanjutnya, mangrove. Hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Bitung berfungsi sebagai penyangga ekosistem pesisir dan habitat bagi berbagai satwa liar. Dan yang terakhir yaitu perikanan. Laut Bitung menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan komersial seperti tuna, cakalang, dan ikan demensia lainnya. Potensi perikanan dan kelautan Kota Bitung. Yang pertama, perikanan tangkap. Bitung memiliki potensi perikanan tangkap yang besar dengan produksi tahunan mencapai ribuan ton, terutama tuna, cakalang, dan ikan demersal. Yang kedua, budidaya perikanan. Terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan budidaya perikanan di perairan Bitung seperti budidaya ikan, udang, dan rumput laut. Dan yang terakhir, industri maritim. Kota Bitung juga memiliki potensi untuk mengembangkan industri maritim seperti galangan kapal, perbaikan kapal, dan pengolahan hasil perikanan. Pariwisata bahari Kota Bitung. Yang pertama, wisata bahari Kota Bitung memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pariwisata bahari seperti snorkeling, diving, dan wisata pulau-pulau kecil. Yang kedua, ekowisata. Terdapat ekosistem mangrove dan terumbu karang yang dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menarik. Dan yang selanjutnya, instruktur pendukung. Kota Bitung telah memiliki instruktur pendukung pariwisata bahari seperti pelabuhan, bandara, dan akomodasi yang memadai. Tantangan dan kendala pengembangan sumber daya pesisir. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Ancaman seperti pencemaran, penangkapan ikan yang berlebihan, dan kerusakan ekosistem pesisir dapat menghambat upaya pengembangan. Yang kedua, konflik pemanfaatan. Adanya konflik antar berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir perlu dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, kapasitas kelembagaan. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir. Strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir Kota Bitung. Yang pertama, konservasi ekosistem. Melestarikan ekosistem pesisir dan laut seperti terumbu karang, mangrove, dan padang laut. Yang kedua, pengembangan perikanan. Mendorong pengembangan perikanan tangkap dan budidaya secara keberlanjutan. Yang ketiga, promosi pariwisata bahari. Mengembangkan pariwisata bahari yang berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.